Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Damiri Story. Tentunya masih bersama Mas Dam di sini. Kali ini Mas Dam akan melanjutkan cerita tentang Mayat Pengantin bagian 2. Cerita ini ditulis oleh Bang Esot. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Mingkar mingpuring angkala karena martisi. Wayang akhirnya datang. Ia adalah seorang lelaki kurus berambut gondrong. Rambutnya diikat ke belakang. Ia mengenakan jaket kupluk warna hitam dan celana jeans biru. Wayang datang sendirian. Ia tidak mau ada orang yang tahu tentang rencana gila temannya itu. Wajah Wayang terlihat khawatir. Perlahan ia buka peti jenazah Sri, lalu menggelengkan kepala. Masih tidak menyangka kalau temannya sebodoh itu percaya dengan mimpi. Aku yakin ini tidak akan berhasil, Putu. Wayang berdecak kesal. Aku harus coba terlebih dahulu, Wai. Putu mengeluarkan selembar daun talas dari dalam tasnya. Nih, kau lihat ini. Nenek dalam mimpiku yang memberikannya. Wayang mengambil daun talas yang bertuliskan bahasa Sanskerta. Dahinya berkerut. Lalu berapa lama kamu akan mengawetkan mayat istrimu itu? Putu memalingkan pandangan terlihat sedang berpikir. Mungkin sebulan. Mungkin. Atau lebih. Atau sampai Sri hidup lagi. Putu. Kau ini udah gila ya? Sudahlah, biarkan Sri itu tenang. Kita kremasi saja dia. Kamu kan bisa cari wanita lain, Putu. Aku gak bisa hidup tanpa Sri, Wai. Kamu tahu sendiri kan? Akan aku buktikan padamu kalau Sri itu masih bisa dihidupkan lagi. Ya, terserah kamu sajalah. Walau Wayang sama sekali tidak yakin Sri bisa bangkit dari kematian, dia tetap menyerahkan kunci rumah itu pada Putu. Bahkan ia membantu temannya menggotong peti jenazah masuk ke dalam rumah. Sudah lama rumah ini tidak ada yang isi. Kamu tahu kan kalau rumah ini angker? Iya, aku tahu kok. Tapi gak jadi soal. Aku yakin selama tidak macam-macam mereka tidak akan menggangguku. Debu terserak di mana-mana, lantainya kotor. Dindingnya masih terlihat bersih, hanya ada sedikit sarang laba-laba saja di setiap sudut-sudutnya. Walau sudah lama tidak ada yang isi, peralatan rumah itu terbilang lengkap. Semua ditutup kain putih agar terhindar dari debu. Putu, kamu harus membersihkan rumah ini dulu. Sudah lama rumah ini tidak ditempati. Aku takut ada ular yang masuk ke dalam rumah, kata Wayang sesaat sebelum pamit pulang. Iya, kamu tenang saja Wayang. Nanti ku bersihkan kok. Sekali lagi, aku sangat berterima kasih padamu. Setelah Wayang pulang, Putu menelusuri setiap ruangan rumah itu. Ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Dapurnya cukup luas. Putu sempat berpikir sungguh sayang sekali rumah sebagus ini malah kosong terbengkalai. Di sudut dapur ia menemukan sebuah sapu dan kain pel. Malam itu Putu sibuk membersihkan ruangan rumah. Untungnya listrik rumah masih menyala. Kompor gas juga masih berfungsi. Air mengalir deras di kamar mandi.
Putu tidak akan kesulitan tinggal di rumah itu. Sri dibaringkan di atas tempat tidur. Ia meluluri mayat itu dengan pengawet. Seketika bau pengawet menyengat memenuhi ruangan kamar. Setelah beres, Putu mengenakan kembali kebaya pakaian Sri, lalu didandani wajah istrinya itu. Alisnya dipoles lagi, pipinya dibedaki, bibirnya dikasih gincu. Tidak lupa kebayanya disemprot dengan parfum. Setelah itu Putu membaringkan diri di samping Sri. Ia memeluk tubuh wanita itu sambil menciumi pipinya. Mimpi itu datang lagi. Seorang nenek yang wajahnya persis seperti yang Putu lihat di mimpinya kemarin mendatangi Putu lagi. Kali ini nenek itu mengajarkan cara mengucapkan mantra yang tertera di atas daun talas kemarin. Dengan terbata dan pelan-pelan, Putu mengikuti ucapan nenek itu. Kamu tanamkan jarum ini di jempol kaki Sri. Nenek tersebut menyodorkan 2 jarum jahit. Putu menerimanya. Lalu, apa lagi yang harus aku lakukan, Nek? Nenek tersebut menyebutkan dengan jelas ritual demi ritual yang harus Putu lakukan untuk membangkitkan kembali istrinya. Dan ketika Putu bangun, lengannya sedang menggenggam 2 buah jarum. Ia masih ingat tahapan ritual yang harus dilakukan. Besok Putu akan memulainya. Jarum itu ia letakkan di atas meja dekat tempat tidur Sri. Kembali tubuh Sri dipeluk erat dan mata Putu terpejam lagi. Malam kemudian berangsur pagi. Di pagi hari Putu membaur dengan ratusan pengunjung di pasar tradisional yang becek dan bau anyir. Di sekeliling berjajar para pedagang ikan. Mereka berteriak-teriak, berlomba-lomba menawarkan dagangannya. Ada juga yang sibuk memotong ikan, lalu menimbangnya untuk kemudian diserahkan kepada pembeli. Tukang pikul berlalu lalang membawa box-box berisi ikan segar. Sementara Putu masih kebingungan harus berjalan ke arah mana. Ia sedang mencari pedagang ceker ayam. Kata seorang pedagang ikan tongkol, jajaran penjual ayam ada di Blok C. Ia diarahkan untuk terus jalan lurus lalu belok ke kiri. Tapi pedagang ayam itu belum juga ketemu meski sudah mengikuti arahannya. Setelah menanyakan lagi ke pedagang ikan cumi, akhirnya ia menemukan penjual ceker ayam. 2 kilo ya Pak, kata Putu lalu menyodorkan uang. Buat di sayur sop ya Pak, tanya pedagang dengan ramah. Iya bener Pak, untuk sayur sop, jawab Putu sekenanya. Padahal ceker ayam itu akan dijadikan salah satu syarat untuk melakukan ritualnya. Selain ceker ayam, Putu juga membeli tali rafia, lilin, dan kepala kambing. Ia ingat betul perkataan nenek itu, kepala kambing yang bisa dijadikan media ritual harus berwarna hitam dan bertanduk sempurna, tidak boleh cacat sedikit pun. Oleh karena itu, Putu cukup kesulitan mencari kepala kambing tersebut. Hal itu membuat Putu terpaksa membeli seekor kambing karena pedagang daging tidak menyediakan kepala kambing utuh. Setelah semuanya dirasa lengkap, ia langsung bergegas pulang. Malamnya Putu mengikat ceker-ceker ayam yang telah dibelinya dengan tali rafia. Ia kemudian menggantungkannya di langit-langit kamar. Jendela kamar ditutup, lampu juga ia padamkan. Ia menyalakan sebuah lilin. Ia lalu mengeluarkan daun talas yang bertuliskan bahasa Sanskerta dari dalam tas. Dengan terbata-bata ia membaca mantra tersebut sembari memejamkan matanya. Putu masih ingat betul cara merapalkannya. Setelah dibaca berulang-ulang, tetap tidak ada yang berubah dari mayat Sri. Ia masih terlihat pucat kering dan tidak bergerak sama sekali. Putu tidak putus asa.
ia kembali merapalkan mantra yang sama. Semakin lama bibirnya semakin cepat mengucapkan mantra yang singkat itu. Selang beberapa menit, tiba-tiba lilin yang berada di hadapannya seketika padam, seperti ada yang meniupnya. Namun Putu tetap fokus merapalkan mantra. Matanya masih terpejam, ia duduk sila. Tangannya diletakkan di atas dengkul. Angin perlahan berhembus menggoyangkan puluhan ceker ayam yang bergelantungan. Kepala kambing yang baru tadi sore dipenggal perlahan bergerak. Di bagian pangkal kepala kambing itu masih ada bercak darah. Mata kambing itu tiba-tiba melotot. Ia melayang-layang di atas mayat Sri dengan mulut terbuka lebar. Tiba-tiba lilin kembali menyala dengan sendirinya. Kepala kambing itu jatuh menggelinding ke lantai. Putu kaget lalu membuka mata. Bibirnya berhenti merapalkan mantra. Ia melihat Sri yang masih terbaring di atas tempat tidur seperti sebelumnya. Putu yang sangat heran lalu menggelengkan kepala. Dahinya mengkerut. Ia tidak mengerti kenapa Sri belum juga hidup. Apakah ritualnya ada yang kurang? Seingatnya semua keperluan ritual sudah lengkap dengan prosesi yang runtut tanpa satu pun yang terlewat. Dalam kebingungan itu, Putu lalu beranjak ke dapur. Ia mengambil air minum, tenggorokannya terasa kering. Ia sangat haus sekali. Namun ketika sedang minum, ia mendengar suara Sri memanggil namanya. Putu. Suara itu terkesan seperti sedang kesakitan. Suara Sri barusan membuat Putu terbatuk-batuk saat minum. Segera ia lari ke kamar. Betapa terkejutnya ia dengan apa yang dilihatnya. Sampai-sampai gelas yang sedang ia pegang tidak terasa jatuh dan pecah berantakan di lantai. Mata Putu melotot, wajahnya pucat dan kakinya bergetar hebat. Ia tidak pernah melihat hal itu sebelumnya. Putu tercengang dengan apa yang dilihatnya. Ada makhluk berbadan manusia dengan kepala kambing yang sedang menggerayangi mayat Sri. Segera Putu meraih gagang sapu dan memukul punggung makhluk itu berkali-kali. Sontak saja makhluk berkepala kambing itu menghilang dari hadapan Putu. Tubuhnya membias seperti embun. Putu celingukkan mencari makhluk tersebut. Sialan! Putu marah-marah, tubuh istrinya digerayangi oleh makhluk gaib. Ada apa sebenarnya ini? Kenapa makhluk itu menggerayangi Sri? Putu duduk di samping mayat istrinya, mengelus-ngelus kening Sri yang sudah kering. Ceruk matanya semakin terlihat dan rambutnya sangat kaku. Putu kemudian membaringkan diri di samping istrinya dan sesaat kemudian telepon genggamnya berbunyi. Putu, kamu kemana saja nak? Kenapa belum pulang? Itu suara ibunya berbicara dari seberang telepon. Maaf bu, aku lupa ngasih tahu ke ibu. Jadi sepulang dari kerabat Sri, aku langsung disuruh ke kantor bu. Ada pemindahan tugas. Sekarang aku sedang kerja di luar kota. Nanti kalau libur aku pasti pulang kok bu. Putu lagi-lagi mengarang cerita. Bapakmu lagi sakit nak. Pulang dululah, barang sehari atau 2 hari. Bapak sakit apa bu? Dari kemarin demam Putu. Kamu pulang dulu ya nak. Iya bu, kalau begitu Putu akan coba izin ke atasan dulu ya bu. Telepon ditutup. Ia tidak mau pulang sebelum Sri hidup kembali. Lagi pula cutinya masih panjang dan uang sisa pesta pernikahan masih cukup untuk menopang hidupnya saat ini. Putu meletakkan kembali telepon genggamnya. Tapi saat hendak membaringkan badan, tidak sengaja matanya melihat rambut warna putih yang tergeletak di lantai menjulur keluar kamar.
Pelan-pelan Putu mengikutinya. Rambut tersebut mengarah keluar rumah, terus menjulur hingga ke halaman belakang. Segera Putu mengambil HP-nya lalu menyalakan senternya. Tepat di bawah batang pohon bambu, ia berdiri lalu mendongakkan kepala. Rambut yang ia ikuti menjuntai dari atas pohon itu. Di sana ia melihat seorang nenek yang datang di mimpinya sedang melayang di sela-sela pohon. Putu terkejut saat mengarahkan senternya pada sosok nenek itu. "Nek, nenek, Sri bagaimana, Nek? Dia sampai sekarang belum juga hidup, Nek." Nenek itu terkekeh di atas pohon bambu, angin menerpa wajahnya. Tumbal, carilah tumbal. "Tumbal apa lagi, Nek? Bukankah semuanya sudah aku lakukan?" Manusia, kamu harus menumbalkan manusia. Kalau kamu sudah menumbalkan 3 orang manusia, maka Sri akan benar-benar bangkit dari kematiannya. "Apakah aku harus membunuh tumbal-tumbal itu, Nek?" Biarkan dia hidup. Makhluk berkepala kambing itu akan memakan tumbalmu. Putu kebingungan dari mana dia dapat tumbal manusia. Saat Putu sedang berpikir, tiba-tiba nenek itu terbang sambil tertawa terbahak. Kemudian hilang di antara batang-batang pohon bambu. Sesaat kemudian, Putu teringat pada mayat istrinya. Jangan-jangan makhluk berkepala kambing itu muncul lagi. Dia langsung lari menuju kamarnya. Ternyata makhluk itu tidak muncul lagi. Putu mengembuskan nafas lega. Di malam berikutnya, seorang perempuan berparas cantik yang berpakaian seksi berdiri di pinggiran jalan. Wajahnya sangat medok oleh make up. Sebatang rokok yang masih panjang ia hisap berkali-kali sambil terus memperhatikan jalanan yang sepi. Ia seorang pelacur yang sedang mencari nafkah. Sudah hampir sejam dia berdiri di sana, tapi belum juga ada pelanggan yang tertarik padanya. Sesaat kemudian wajahnya seketika cerah saat melihat seorang lelaki berjalan kaki mendekatinya. Lelaki itu tidak lain adalah Putu. "Berapa untuk bisa tidur semalam denganmu?" 300.000 aja, sudah sama hotel. "Aku gak mau di hotel, di rumahku aja." Emangnya aman? "Sangat aman." Putu kemudian membawanya ke rumah. Ia mengurung pelacur itu di dalam kamar Sri. Terdengar suara teriakan meminta tolong. Pelacur itu menjerit-jerit kesakitan hingga suaranya menghilang. Putu bergidik ngeri mendengar jeritan wanita tersebut. Ia tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya makhluk berkepala kambing itu memakan pelacur tersebut. Setelah suara jeritan tidak terdengar lagi, perlahan Putu membuka pintu kamarnya. Pelacur tersebut sudah tidak ada, bercak darah tercecer di lantai. Ia buru-buru menghampiri mayat Sri. Ajaib, tangan kanannya terasa hangat, seperti ada darah yang mengalir di dalamnya. Putu semakin semangat melakukan ritual. Besok dia akan mencari tumbal lebih banyak lagi. Di sisi lain, hari ini membetulkan kerah bajunya. Ia mundur 1 langkah karena sepatunya terkena cipratan air hujan. Lengan bajunya disisingkan. Nampaklah sebuah gelang yang terbuat dari akar pohon kecapi. Itu bukan gelang sembarangan, melainkan sebagai jimat pelindung dari gangguan manusia dan jin jahat. Ayahnya yang memberikan gelang tersebut. Maklum saja, dulu waktu Arini kecil, ia sering sekali kesurupan. Kata orang kampung ada jin yang menempel di tubuh Arini, sehingga tubuhnya harus selalu dijaga dengan jimat pengusir jin jahat.
Dan semenjak mengenakan gelang itu, ia tidak pernah lagi kesurupan. Ia sedang berdiri di halte angkot. Kebetulan hujan sore itu mengguyur sangat deras. Hari ini adalah seorang gadis Bali berumur 21 tahun. Ia seorang tenaga asisten rumah tangga yang bekerja di sebuah yayasan penyalur. Setelah 1 bulan mengikuti pelatihan, ia akhirnya mendapatkan pekerjaan pertamanya. Ia merogoh secari kertas dari kantong jaketnya, memeriksa kembali alamat yang diberikan yayasan penyalur. Lokasi itu lumayan jauh, tapi Arini harus tetap mendatanginya. Ia ingin segera bekerja dan juga mendapatkan uang. Bersambung.